Ibu, agar pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan diberkahi oleh Allah. Kita baca doa sebelum belajar. Untuk memimpin doa, Ibu persilakan kepada ketua kelas. Sebelum kita belajar, mari baca doa dimulai. Nasionalisme pada diri kita. Ayo anak-anak Ibu berdiri, kita akan menyanyikan salah satu lagu kebangsaan kita, yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, bahagia proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, nilai bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dan anak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengaji dan mengkaji surah Al-Hujurat ayat 13. Sebelum kita memasuki pembelajaran tersebut, Ibu mau nanya, masih adakah kamu yang mengingat pelajaran yang pada pertemuan yang lalu? Masih, Bu. Iya, silakan Abi. Apa? Membaca surah Al-Hujurat ayat 13. Iya, bagus. Ada lagi yang tahu? Iya, Mutia? Menulis surah Al-Hujurat ayat 13. Iya, menulis surah Al-Hujurat ayat 13. Alhamdulillah kamu masih mengingat pelajaran yang lalu. Kemudian pada pembelajaran ini perlu Ibu tahu sampai di mana kamu mengetahui pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Pertanyaannya, bagaimana perasaanmu melihat keberagaman yang ada di Indonesia? Ayo silakan kelompok 1. Kami bangga dengan keragaman yang ada di Indonesia. Iya, bagus. Kemudian yang kedua, mengapa mencela orang dilarang dalam Islam? Silakan, kelompok 2 ada yang menjawab? Ada? Ya, silakan. Untuk yang ketiga, apa tujuan Allah menciptakan manusia berbeda-beda dalam suku, budaya, dan agama menurut surah Al-Hujurat ayat 13? Kelompok 3. Ayo saling mengenal. Iya, untuk saling mengenal. Alhamdulillah. Ya, pelajaran yang akan kita pelajari hari ini sedikit banyaknya kamu sudah memahami, dan bagi yang belum memahami, inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, anak Ibu, sebelum kita memasuki pembelajaran, supaya lebih membuat kamu bersemangat, kita ice breaking dulu ya. Bila ku senang, alhamdulillah. Bila ku lupa, astagfirullah. Bila berjanji, insya Allah. Bila bersedih, hasbunallah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar.
Silakan Abi. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat memahami pesan ayat Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tentang keragaman. Ya, dengan KKTP-nya yaitu pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi pesan-pesan surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pesan utama dari surah Al-Hujurat ayat 13 seperti kesetaraan manusia, pentingnya keberagaman, dan ketakwaan sebagai ukuran kemuliaan. Nah, setelah Ibu buat angket kemarin, Ibu akan membuat kelompok diskusi. Kelompok pertama yaitu Mutia Az-Zahra, Nadine, Jia, Juna Az-Zahra, Aditya Purba. Kemudian kelompok kedua yaitu Mutiara, Najwa, Alfi, Salsa, Asila Yuna, Falko. Dan kelompok ketiga yaitu Muhammad Askadanis, Aziza, Muhammad Akmal, kemudian Lady Sabrina, Rizky Abizar, Nazirul Akuja, Dwi Intan, dan Aupa Farha. Anak-anak Ibu sudah menampilkan gambar. Gambar apa itu sayang? Gambar keragaman suku. Iya, gambar keragaman suku. Gambar keragaman budaya dan gambar keragaman agama. Suku apa saja yang ada di Indonesia? Bagayu. Ya, suku Melayu, Batak, Kalimantan, dan sebagainya. Kemudian agama yang ada di Indonesia agama apa aja? Berbagai keragaman suku, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. Nah, keragaman yang ada di Indonesia akan kita kaitkan dengan surah Al-Hujurat ayat 13. Kita baca dulu ya. Ikutin Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ya, coba silakan. Palko dibaca asbabun nuzul daripada surah Al-Hujurat ayat 13. Asbabun surah Al-Hujurat ayat 13 turun dikaitan dengan orang-orang yang mencela ketika Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah untuk memandangkan azan setelah peristiwa Mekah dikarenakan Bilal bin Rabah adalah seorang pemuda. Ya, itu adalah asbabun nuzul daripada surah Al-Hujurat ayat 13. Ya.
sababun nuzulnya yaitu peristiwa di mana ketika Bilal bin Rabah akan memandangkan azan setelah peristiwa Fathul Makkah, banyak orang-orang masyarakat Quraisy yang tidak menginginkan Bilal bin Rabah ini memandangkan azan. Disebabkan apa? Disebabkan si Bilal ini adalah seorang budak. Maka turunlah surah Al-Hujurat ayat 13 ini untuk menegaskan bahwa ya di dalam Islam tidak ada yang namanya perbedaan. Yang ada adalah ketakwaan. Nah, anak ibu, untuk kita bisa mengidentifikasi pesan-pesan yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ini, maka ada baiknya kamu harus mengetahui arti daripada mufradat demi mufradat atau kata demi kata dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Nanti ibu akan bacakan mufradatnya, kamu yang membacakan artinya ya. Ya ayyuhan nasu, Wahai manusia, inna khalaqnakum sesungguhnya kami telah menciptakan kamu min zakarin dari seorang laki-laki wa unsa dan seorang perempuan. wa ja'alnakum Kemudian kami menjadikan kamu syu'uban berbangsa-bangsa wa qabaila dan bersuku lita'arafu agar saling kenal. inna akramakum Sesungguhnya yang paling tinggi daripada kamu indallahi di sisi Allah atqakum ialah yang paling bertakwa. innallaha Sesungguhnya Allah alimun Maha mengetahui, khabir. Ya, setelah kita mengetahui mufradat-mufradatnya tersebut, maka kita akan dapat mengetahui secara lengkap dan sempurna arti daripada surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Silakan Allah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kami berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kami saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan mengerti. Iya, bagus. Ya, ini artinya setelah kita mengetahui arti daripada mufradat-mufradat tersebut, kita dapat mengartikan secara lengkap dan sempurna daripada surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Sehingga kita dapat mengidentifikasi pesan-pesan pokok yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Ya, silakan Ajiza. Apa sajakah pesan-pesan pokok yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ini? Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan. Ya, lanjut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Iya, lanjut Mutia. Manusia menjadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling kenal. Ya, lanjut. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling bertakwa. Ya, lanjut Akmal. Semua manusia setara di hadapan Allah, yang membedakan adalah ketakwaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha teliti. Manusia berasal dari satu turunan, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Iya. Itulah pesan-pesan yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13 bahwasanya ya, kita ini diciptakan oleh Allah dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Diciptakan Allah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku yang tujuannya untuk saling mengenal. Kemudian dari perbedaan-perbedaan tersebut tidak ada yang lebih baik kecuali adalah orang yang paling bertakwa. Setelah kita mendalami materi ya yang sudah Ibu sampaikan tadi, berikut yang sudah Ibu sampaikan juga bahwasanya kamu sudah Ibu bagi kelompok berdasarkan
angket yang sudah Ibu berikan. Jadi Ibu bagi kelompok, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Untuk kelompok 1, berdasarkan angket semalam, tugasmu yaitu kamu melihat gambar, ya. Kemudian kamu berdiskusi dengan teman-temanmu, buatlah satu karya dari melihat gambar yang akan Ibu berikan ini. Nanti kalian berdiskusi bersama teman-temanmu. Kemudian untuk kelompok kedua, nanti tugasmu kamu akan melihat atau kamu akan mendengarkan video, ya, yang nanti akan Ibu tampilkan atau Ibu tayangkan. Nah, kamu berdiskusi dengan teman-temanmu, ya, buatlah karya lewat video yang kamu dengarkan itu. Berdiskusi bersama temanmu. Untuk kelompok ketiga, kalian nanti Ibu persilakan mengambil posisi berdiskusi di luar kelas, kemudian berdiskusi dengan teman-temanmu, buatlah nanti sebuah karya dari hasil diskusi kalian. Paham anak Ibu? Iya, kalau paham, ya Ibu persilakan untuk memulai berdiskusi dengan teman-temanmu. Untuk kelompok yang mendapatkan tugas untuk berdiskusi di luar, Ibu persilakan. Presentasi yang pertama, Ibu persilakan kepada kelompok pertama. Ayo silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami membuat beda Beda agama bukan berarti musuh. Iya, beri tepuk tangan dulu untuk hasil diskusi kelompok 1. Berikutnya, silakan untuk kelompok kedua.
kami membuat pesan pokok surah Al-Hujurat ayat 13. Silakan. Surah Al-Hujurat ayat 13 menerangkan keragaman bagi manusia. Semua manusia sama derajatnya, tidak ada perbedaan satu suku dengan yang lainnya. Maka kita bersaudara dengan semua manusia. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, baik Anak Ibu, dari hasil presentasi yang sudah kalian sampaikan untuk nilai dari kelompok 1, nilainya 80. Tepuk tangan dulu. Kemudian untuk nilai kelompok 2 yaitu 80. Nilai presentasi daripada kelompok 3 yaitu 90. Selanjutnya ditingkatkan kembali agar lebih baik lagi nilainya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Dan waktunya sudah habis. Kita koreksi dulu ya. Coba kerja peserta didik kita hari ini. Coba nomor 1 dulu. Untuk nomor 1, pasangannya itu ya ayuhan nasu. Jawabannya apa? C ya. Kemudian untuk nomor 2 kelompok 1, inna khalaqnakum. Mana jawabannya? Iya, G ya. Kemudian lanjut kelompok 2, soal nomor 3, min zakari wa unsa. Pasangannya apa? H ya. Dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Nomor 4 kelompok 2 masih lanjut. Jawabannya D ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Jawabannya D. Lanjut nomor 5 kelompok 3, inna akramakum. Jawabannya F. Kemudian nomor 6 B. Nomor 7 A. Nomor 8 E. Alhamdulillah sudah selesai. Silakan dibuat benarnya berapa, kemudian salahnya berapa. Nah, setelah pembelajaran kita selesai, ya, baik Anak Ibu, kita refleksikan dulu pembelajaran hari ini ya. Bagaimana perasaanmu dalam pembelajaran hari ini? Senang atau enggak? Senang apa enggak? Nah, mudah dipahami atau tidak pembelajaran hari ini? Kemudian coba dulu Aska, apa pembelajaran kita ini, apa yang kamu dapatkan, apa manfaatnya? Iya, terus? Iya, lanjut. Dapat mengidentifikasi pesan-pesan yang dapat dan terdapat di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Iya, dan kemudian dapat membuat berbagai bentuk karya. Ada tadi karya berbentuk poster, ada karya berbentuk rangkuman, kemudian ada karya berbentuk lagu. Kemudian kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, coba dulu Abi, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Surah Al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam berbagai suku dan bangsa untuk saling mengenal. Ya. Bukan untuk saling membedakan. Keberagaman adalah sunatullah yang harus disyukuri dan dihormati. Iya, bagus. Alhamdulillah ya. Pembelajaran kita hari ini sudah tuntas dan alhamdulillah Ibu merasa bangga
melihat glosarium yang sudah Ibu buat. Di situ ada beberapa istilah-istilah penting atau istilah-istilah sulit yang mudah dipahami. Ya, lanjut. Kemudian, kalaupun nanti kamu ingin mempelajari ulang kembali pembelajaran kita hari ini atau pelajaran yang serasa sulit kamu pahami, kamu bisa melihat link yang sudah Ibu buat. Ya, mudah-mudahan akan lebih menambah wawasan kamu mengenai pembelajaran kita hari ini. Nah, anak Ibu, ya, setelah kita hari ini belajar dari awal hingga akhir, ya, di awal tadi kita sudah membaca doa, maka di akhir kita tutup juga dengan doa. Doa kita baca bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang dengan pembelajaran yaitu tentang Asmaul Husna. Ibu tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk yang rapi itu